sini kita akan ngomongin gadget dan alat teknologi yang sering kita gunain sehari-hari. Apa aja sih Kak? Mau tahu dong Kak? Nah sekarang gue mau review handphone dari Oppo Find N2 Flip. Nah di sini di kotaknya itu ditulis Oppo dan ada di sampingnya itu ada Hasselblad. Hasselblad itu kalau nggak salah dia kerjasama sama kameranya. Jadi Oppo ini pakai kamera dari Hasselblad. Coba kita buka. Kalau dari kotaknya sih megah banget. Kalau kalian lihat kalau misalnya dari sampingnya itu dia kayak ngangkat gitu. Nih, coba kita ulang. Iya, edan. Keren banget. Gila. Nah, kalau dari kotaknya sendiri sih dia udah mewah banget, parah. Nggak kayak box-box handphone lain. Coba kita lihat dari handphonenya. Kalau megang handphone mahal tuh ngeri ya. Jadi gitu. Ini kalau keadaan handphonenya nyala. Nah, kita lihat dari desainnya dulu. Kalau dari desainnya, handphone ini itu kelihatannya lebih panjang. Dia lebih panjang dari handphone-handphone lain. Tapi kelebihannya itu dia bisa dilipat. Nih, jadi kayak gini. Bisa ditutup juga. Nah, kalau kalian mau selfie sambil didudukin, kalian bisa langsung selfie aja begini sambil didudukin. Kalau misal kalian mau kayak handphone biasa, kalian bisa dipanjangin kayak gini. Nah, terus kalau misal ditutup, ini itu bisa menghemat tempat di kantong. Nah, jadi pas dimasukin dia tuh nggak panjang-panjang kayak handphone-handphone lain. Terus kalau misal kita lihat dari bodinya sendiri, dia ini di belakangnya ini ada layar tambahan ya guys kayaknya. Nah, ini nyala kalau misal ditutup. Bisa digeser-geser. Dia ini bisa digeser-geser. Jadi ada jamnya, ada tanggal. Jadi kalian nggak perlu buka-buka handphone yang kayak dipencet-pencet gitu, nggak perlu. Jadi ini udah bisa ngelihat jam. Kayaknya sih bisa ngelihat yang lain juga dari sini. Di sini ada tambahan SIM card. Di sini SIM cardnya ada di bawah, ada speaker di bawah sama chargernya itu dia udah pakai yang Type C. Nah, kalian kalau mau ngecas pakai ini harus pakai yang Type C. Nah, sebelum kita lanjut untuk lihat spek apa aja sih yang didapat dari Oppo ini, kita pertama lihat dari kotaknya. Kita dapat apa aja sih kalau beli Oppo N2 Flip ini? Nah, yang pertama kita dapat kabel charger. Di sini kita udah dapat power adapternya. Power adapter itu lumayan gede ya, guys. Di sini dia juga, ini kan Type C, dia pakai Type C. Di sini kabelnya biasa, jadi kalian bisa pakai kepala charger yang lain juga. Nah, kalau ini kabel. Kalau yang selanjutnya kita itu dapat buku panduan. Di sini buku panduannya sih keren banget, kayak undangan. Coba kita buka. Mewah banget, parah, keren. Nah, di sini kita dapat ada buku panduannya. Buku panduannya itu ada petunjuk penggunaan, ada safety guide sama ya ini kartu Oppo-nya. Kalau selanjutnya itu ada yang lagi nih guys. Oh, ini dapat casing. Jadi di dalamnya kalau misal kalian beli Oppo Find N2 Flip, kita udah dapat casing. Nah, casingnya itu bahannya kayak karet tapi dia plastik. Coba kita pasang. Kita coba yang dapat dari Oppo-nya sendiri. Ini harus pelan-pelan kalau misal masang ini soalnya takut baret. Nah, kelihatan kan bedanya? Tadi kan polos, sekarang kita udah pakai casing. Kita lihat nih, kayak gini casingnya. Keren juga, elegan kelihatannya oke. Nah, itu aja yang didapat dari Oppo Find N2 Flip ini. Nah, ini kan tadi yang kita coba ini itu casing bawaan dari Oppo N2 Flip ini. Kalau yang di depan ini kita ada 2 casing, kayaknya itu free dari tokonya karena kita udah beli Oppo N2 Flip ini. Kita coba satu-satu. Ini ada yang warna ungu sama ada yang warna hitam. Kalau kalian cewek-cewek yang suka warna ungu, kalian bisa nih pakai yang warna ungu. Nah, ini tuh bahannya dia tuh plastik, dua-duanya plastik. Kita coba aja. Oh, bedanya kalau yang ini tuh dia ada karetnya, jadi kalian nggak kepisah-pisah kayak yang ini. Kalau ini kan kepisah-pisah. Nah, ini kita lihat yang casing yang warna ungu. Casing yang warna ungu itu bentuknya kayak gini. Kalau dia dilipat,
Nah ini tuh buat pegangannya, jadi kalian bisa megang gini, tapi agak ngeri sih guys. Lebih baik jangan daripada jatuh. Kalau yang satu lagi itu warnanya hitam. Nah kita coba digini-giniin, walaupun serem tapi ya oke lah. Sejauh ini sih kuat. Tapi nggak tahu kalau misalnya udah dipakai sehari-hari. Lebih baik sih jangan. Cuma kalau kalian mau pakai buat ditenteng-tenteng ya nggak apa-apa. Nah yang satu lagi itu warna hitam. Sebenarnya sama aja, cuma dia cuma beda warna aja. Sekarang kita coba untuk ngecas. Ini dia pakai Type C nih. Nah, sekarang kita mau bahas spesifikasinya sendiri. Kita mulai dari layar. Yang pertama itu ada layar utama. Di sini ditulis layar utama itu sebesar 6,8 inch dan sudah menggunakan panel LTPO AMOLED. LTPO AMOLED itu kalau nggak salah dia itu yang dipakai sama produk Apple. Jadi Oppo Find N2 Flip ini udah setara sama Apple untuk layarnya. Kalau yang di belakangnya itu ada layar sekunder. Layar sekunder di sini ditulis sebesar 3,26 inch dan memakai tenis AMOLED. Jadi AMOLED-nya sendiri dia udah beda dari depan sama belakang. Nah, setelah itu kita bahas tentang resolusi. Di sini resolusinya Oppo N2 Flip ini sudah Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan aspek rasio sebesar 19,5:9. Nah, di sini sendiri untuk tingkat pencerahannya dia mencapai 1900 nit. Nah, itu guys. Nah, kalau kita ngomongin spesifikasinya, handphone ini itu udah pakai Android 13. Di sini tertulis kalau dia udah pakai Android 13. Nah, untuk isinya sendiri dari device ini, di sini itu dia sudah menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9000 dan RAM 8GB. Nah, gede juga sih, lumayan untuk penyimpanan. Nah, kalau di sini kalau yang gue pegang ini dia itu penyimpanan datanya sebesar 256GB. Jadi kalian kalau mau download untuk nyimpan foto, lagu dan segala macam ini udah cukup besar. Nah selain itu kalau misalkan kalian ternyata ngerasa kurang nih sama 256GB ini, kalian di sini ada slot tambahan untuk micro SD sampai 1 TB. Jadi untuk penyimpanannya bisa lebih gede lagi kalau misalkan kalian belum puas sama yang 256. Nah, sekarang kita mau ngomongin kamera. Di sini ada dua, ada yang depan, ada yang di belakang. Kalau yang di belakang itu ada dua. Pertama kita mau ngomongin yang depan dulu. Kalau yang di depan ini, itu kamera depannya sudah beresolusi 32 megapiksel. Nah, untuk yang di belakang ada dua. Yang pertama ada kamera utama, lalu ada ultra wide. Kalau yang pertama itu, dia sudah sebesar kamera utamanya 50 megapiksel. Nah, dengan sensor IMX890. Di sini sebelumnya kamera ini juga dari Hasselblad. Nah, setahu gue di sini itu dia bekerja sama Hasselblad. Hasselblad ini setahu gue dia itu teknologi yang udah canggih banget kalau buat kamera ya. Gimana nih yang tahu, bener nggak? Nah, selanjutnya ini di bawahnya dia ada ultra wide. Untuk ultra wide kalian tahu kan fungsinya apa? Di sini itu dia beresolusi sebesar 8 megapiksel. Nah, jadi untuk kalian yang suka foto-foto ini udah bagus banget soalnya juga udah kerja sama Hasselblad. Nah, untuk baterainya di sini ditulis udah 4300 mAh. Setahu gue ini malah lebih turun dari yang lain, soalnya kayaknya yang lain itu udah sampai 5000 ke atas. Nah, jadi
Kalian bisa pikir-pikir lagi nih mau beli handphone apa. Terus di sini juga ditulis kalau untuk pengisian baterainya dia menggunakan Super VOOC dengan kekuatan 44 watt. Nah, sekarang kita udah selesai ngomongin spesifikasi dari handphone ini. Kalian tahu nggak harganya berapa? Nah, untuk kalian yang cocok sama handphone ini, kalian bisa langsung beli aja nih. Nah, menurut gue handphone ini dia itu udah bagus banget. Soalnya untuk keperluan gue pribadi, di sini dia kameranya sebagai wanita, gue wanita, sebagai kamera. Untuk kameranya bisa buat foto-foto, buat selfie, buat bikin video sama teman-teman. Di sini udah bagus banget. Hasilnya juga jernih dan nggak yang kayak kamera-kamera yang lainnya. Untuk spesifikasinya juga karena gue nggak terlalu butuh banyak. Paling cuma buat foto, tugas, atau mungkin beberapa game. Jadi untuk gue lumayan cukup banget sih, lebih dari cukup. Kalau kalian gimana nih? Nah, sekarang reviewnya udah dulu nih guys. Gantian kalian like, subscribe, komen, dan bagiin video ini ke teman-teman kalian ya guys. Dan tunggu aja informasi selanjutnya dari kita. Oke? Dadah!